kegerakan keluarga sejahtera. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya memulai dengan hal ini. Tahukah Bapak Ibu Saudara, keluarga atau pernikahan kita itu kita bisa ibaratkan sebuah lahan, ya, lahan di mana itu perlu digarap, ya, lahan yang dibiarkan kosong akan ada banyak batu, akan ada banyak rumput, akan ada banyak semak. Nah, harus dibersihkan, ya, sehingga ketika kita bersihkan semua, mulailah kita tanam, kita berikan benih yang baik, sehingga akan tumbuh buah yang manis dan bunga-bunga yang kita harapkan tumbuh di ladang itu. Nah, pernikahan seperti itu, ada butuh waktu, butuh perhatian, butuh perawatan, ya, sehingga kita menikmati pernikahan-pernikahan yang berbahagia. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara sudah mengalami dan terbukti sudah sekian tahun mungkin di dalam pernikahan Bapak Ibu Saudara. Ada yang sudah 5 tahun menikah? 10 tahun? Yang paling lama di sini berapa tahun? Berapa Tante? 47, ya. Ada yang lebih dari 47? Om Julius mungkin ya. Ya. Nah, pernikahan seperti itu juga, ya, perlu waktu, perlu perhatian, perlu perawatan supaya pernikahan itu menjadi satu pernikahan yang diberkati Tuhan, yang berbahagia. Mengapa? Ya, perlu dirawat, perlu diperhatikan. Ternyata, ya, kehidupan pernikahan, kehidupan keluarga itu tidak sama seperti kisah-kisah romantis yang ada, betul? Ya. Waktu lalu, waktu pacaran, ya, istri ya merasa, wah, kalau saya menikah, suami saya itu romantis, setiap hari Sabtu, ya, makan-makan di restoran dengan lilin yang remang-remang, wah, romantis sekali. Kalau masuk ke rumah atau masuk ke mobil, pintu akan dibukakan, romantis sekali. Kata-katanya membangun, memotivasi, tapi ternyata ketika masuk di dalam pernikahan tidak seperti itu. Ya, suami juga seperti itu. Ya, kelihatannya dulu wah manis sekali ngomongnya, tapi ketahuan wah di rumah banyak ngomongnya, cerewet begitu. Nggak sama seperti ceritaan-ceritaan itu. Dan kita tahu juga pria dan wanita ternyata banyak perbedaannya. Ya, pria ya pikiran logikanya lebih menguasai hidupnya. Ya, wanita sedikit-sedikit aku ngerasa gini, ya aku merasa ini, ya. Dia lebih dilengkapi dengan kehidupan yang memakai perasaannya lebih daripada pria, ya. Logikanya lebih banyak bicara pria. Kemampuan baca pria, ya, itu tentang peta mungkin lebih hebat daripada wanita. Tapi wanita lebih hebat ketika ngomong gitu, ketika debat, pria-pria biasanya kalah. Betul enggak Bapak Ibu? Ya, itu yang kadang-kadang saya alami. Saya ngomong itu kelihatannya kalah kalau berdebat dengan istri saya begitu ya. Kemampuan wanita lebih banyak tentang di dalam bicara, tapi pria punya kemampuan yang lebih, wanita punya kemampuan yang lebih. Perbedaan itu memang ada. Tetapi satu hal yang kita percaya bahwa keluarga ya seperti itu adanya dan perlu dipelihara, perlu dirawat. Dan sadarkah Bapak Saudara, keluarga akhir-akhir ini dan mungkin kita sudah tahu sekian lama keluarga banyak diserang di dalam kehidupan keluarga. Anak-anak yang mulai berontak, suami istri yang ada perselingkuhan, dan kehidupan kekeluargaan tidak seperti yang kita bayangkan atau yang seperti kita harapkan. Banyak sekali pernikahan-pernikahan yang runtuh di tengah jalan. Tetapi hari ini kita akan berbicara mengenai keluarga kerajaan Allah, di mana Allah menjadi pemerintahnya, di mana aturan-aturan Allah ada di dalam keluarga kita. Amin. Nah, saya memulainya dengan kisah di dalam Matius 1 ayat 18-25. Ya, biasanya kisah ini dibacakan di waktu Natal. Tetapi saya mau melihat dari satu sisi yang lain. Dan bukan bicara tentang Natal, seorang calon pasangan suami istri Maria dan Yusuf. Kita akan lihat di dalam Matius 1:18-25. Bisa dibantu multimedia. Kita akan membacanya bergantian. Saya akan membaca di ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara membacanya di ayat yang ganjil, dan kita akan mengakhirinya
bersama-sama di ayat yang terakhir. Bapak Ibu Saudara bawa Alkitab? Ya, oke. Matius 1 ayat 18, kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ayat 19. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya sama-sama, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya. Nah, dari firman Tuhan yang kita baca ini kita bisa menemukan beberapa hal. Ya, bagaimana kita memelihara pernikahan kita dan keluarga kita. Karena kita tahu tadi seperti yang saya katakan di awal, pria berbeda dengan wanita, ya. Dan pernikahan akhir-akhir ini seringkali kita menghadapi tantangan-tantangan di dalam pernikahan kita. Seringkali kita menemukan istri kita, suami kita berbeda dengan apa yang kita harapkan. Nah, dari firman Tuhan ini kita bisa melihat bagaimana kita memelihara pernikahan yang sesuai dengan kerajaan surga. Di dalam Matius 1 ayat 19 dikatakan bahwa saat itu, ya, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikan dengan diam-diam. Kembali, kisahnya di mana ada seorang, ya, suami dan istri calon, ya, mereka belum menikah, dikatakan mereka baru bertunangan. Kalau di dalam kebiasaan Yahudi yang bertunangan, mereka sudah memastikan diri untuk masuki pernikahan, sehingga disebutkan suami dan istri. Nah, waktu itu Yusuf dan Maria bertunangan. Dan dikatakan tiba-tiba Maria mengandung. Ya. Nah, saya membayangkan, merenungkan hal ini, ya. Pria itu kan orang sering berlogika. Ya. Mungkin Marianya datang kepada Yusuf, Yusuf, aku ini mengandung, gitu ya. Wah, itu satu hal yang tamparan bagi pria. Ya, mengandung. Ya. Siapa yang mengandung? Apa yang membuat engkau mengandung? Roh Kudus, ya. Kalau orang yang tidak tahu Roh Kudus, siapa itu Roh Kudus, ya? Mungkin dia tanya gitu, ya. Tidak masuk akal hal itu bisa terjadi. Tidak ada hubungan suami istri, mengapa dia mengandung, ya? Satu hal yang sangat menyakitkan. Kalau kita tahu juga adat Yahudi, ketika diketahui ada seorang yang mengandung tanpa suaminya, tentunya orang ini melakukan perzinahan dan bisa dilaporkan kepada tua-tua bangsa Yahudi, dan mereka yang melakukan hal itu akan dirajam sehingga mati. Itu hukum yang harusnya terjadi. Tapi kita lihat bagaimana seorang Yusuf. Ya, ayat 19, karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hatinya. Dari sini saya merenungkan dan menemukan sebuah hal kebenaran bahwa di dalam kehidupan keluarga itu perlu satu hal yang kita harus ada di dalam kehidupan keluarga kita, yaitu yang pertama masalah pengampunan. Katakan bersama-sama, pengampunan. Katakan bersama-sama, pengampunan. Ya. Pengampunan itu adalah sebuah jantung bagi pernikahan kita. Ya. Di dalam kehidupan kita seringkali ada sakit hati, ada kecewa, dan itu menjadi celah di dalam pernikahan kita. Bagaimana seorang istri bisa membunuh suami karena sakit hati? Ya, suami yang melakukan hal-hal yang di luar akal manusia sehat, ya, kenapa? Sakit hati. Ya. Bapak Ibu Saudara mungkin pernah di dalam kehidupan sehari-hari pernah salah ambil keputusan, ya, keputusan dan itu menyebabkan keluarga menderita, ya. Mungkin keputusan
ambil calon mantu, atau keputusan di dalam investasi, ya. Bukankah hal-hal itu seringkali terjadi dalam kehidupan kita? Dan di sanalah kita butuh pengampunan satu dengan yang lain. Tanpa pengampunan, keluarga akan menjadi rusak. Bapak Saudara bisa melihat sebuah kasus di dalam firman Tuhan, Amnon dan Absalom, sama-sama anak raja. Amnon satu kali tertarik kepada adiknya Absalom yang bernama Tamar. Dia menginginkan Tamar, tapi tidak mungkin itu bisa terjadi. Dan ada seorang yang berkata, pura-pura aja engkau tidur dan sakit, dan minta dia memberikan makanan kepada engkau. Dan akhirnya ketika hal itu dilakukan, ya, Tamar masuk ke kamarnya dan terjadilah perkosaan. Amnon memperkosa Tamar. Dan dari kisah itu, ya, si Tamar merasa tercemar dan dia menangis. Dan dia melapor, Absalom tanya kepada Tamar, apa yang terjadi? Engkau diperkosa oleh kakakmu. Absalom berkata, sudah, diam aja, itu kan kakakmu. Tapi firman Tuhan berkata, hari itu Absalom sakit hati. Ya, tidak ada tindakan apa-apa. Tapi 2 tahun kemudian, satu waktu Absalom memanggil semua anak-anak raja mengadakan pesta. Dan saat itu Absalom membunuh Amnon. Sakit hati, mungkin tidak ada tindakan saat ini. Tetapi ketika hal itu tidak diselesaikan, membuat kerusakan di dalam rumah tangga. Pengampunan. Nah, pengampunan itu berbeda dengan rasa sabar atau sabar. Sabar, ya. Suami pulang malam, dikasih tahu istri, ya, jangan pulang malam, pulangnya pagi. Sabar, ya. Dikasih tahu lagi, jangan mabuk, jangan melakukan hal-hal, tidak melakukan, tetapi istri sabar, ya, sabar. Bukan hal itu. Sabar ada batasnya, dan sabar itulah yang kadang-kadang menyebabkan pernikahan akhirnya runtuh. Pernikahan membutuhkan pengampunan. Berarti apa? Melupakan salah. Tegur dia, nasihati dia, lupakan salah. Dan biarlah kasih karunia Tuhan menolong kita untuk melakukan itu. Karena apa? Ada banyak orang berkata, Tuhan tolong aku supaya aku bisa mengampuni istriku, bisa mengampuni anakku, mengampuni suami. Tapi ternyata sebenarnya pengampunan itu bukan masalah minta tolong sama Tuhan, tapi tindakan kita. Ya, tindakan kita lah yang menentukan hal itu. Dan kasih itu menunjukkan dari tindakan kita ketika kita bisa mengampuni pasangan kita. Seorang yang bernama Ruth Graham Bell, dia adalah istri dari Billy Graham. Bapak Ibu saya kenal, pengkhotbah yang terkenal, ya, usianya mungkin saat ini sudah 90 tahun lebih, tetapi mereka memiliki pernikahan yang luar biasa. Dia berkata begini, pernikahan adalah persatuan dari orang pemberi maaf. Saya percaya Bapak Ibu Saudara yang sudah melewati masa-masa kehidupan pernikahan yang panjang akan mengerti hal ini. Pengampunan. Apakah gampang? Kadang-kadang butuh kekuatan daripada Tuhan untuk melakukan. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, Yusuf saat itu belum mengerti apa yang terjadi. Allah belum berbicara apa-apa, mengapa si Maria mengadu. Sebagai seorang pria, ya, dia bisa lapor kepada tua-tua. Ya, Maria bisa mati. Dia bisa memutuskan tali pertunangan yang ada. Tapi di dalam kehidupannya ada pengampunan. Dia bisa mengampuni Maria. Ya. Kehidupan pernikahan perlu ada hal ini. Ya. Yang kedua kita bisa belajar dari ayat 24. Di sana dikatakan Yusuf sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Ya.
Saya merenungkan hal yang kedua yang memampukan kita untuk memelihara pernikahan kita adalah masalah penundukan diri. Katakan bersama-sama, penundukan diri. Biasanya yang senang dengan ayat ini pria-pria, betul? Istri, tunduklah kepada suami, ya. Tapi firman Tuhan itu ternyata bukan hanya itu aja, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita lihat kisah daripada si Yusuf ini, ya, meskipun secara logika tidak masuk akal, dia ingin menceraikan si Maria, tetapi ketika malaikat Tuhan berkata, engkau anak yang akan dilahirkan oleh Maria itu akan menyelamatkan isi dunia, dan akhirnya dia menerima apa yang ada dan dia bangun dari tidurnya dan berbuat seperti apa yang diperintahkan malaikat Tuhan itu. Ya, saya melihat bahwa Yusuf sedang menundukkan diri kepada otoritas tertinggi di dalam kehidupan dia. Di dalam sebuah kebenaran di 1 Korintus 11 ayat 3 dikatakan bahwa, mari kita buka, ada di slide itu. Ya, 1 Korintus 11 ayat 3. Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Tetapi aku mau supaya kamu mengetahui hal ini, yaitu kepala dari tiap-tiap laki-laki ialah Kristus, kepala dari perempuan ialah laki-laki, dan kepala dari Kristus ialah Allah. Inilah yang harus terjadi dalam keluarga kita, ya. Kristus sebagai kepala dari pria, ya, wanita, ya, itu di bawah pria, tunduk kepada pria sebagai kepala yang ada. Jadi ada hierarki yang ada. Di dalam Efesus 6 ayat 1-3 dikatakan, anak-anak tunduklah kepada orang tuamu. Ya. Sekali lagi saya mengingatkan bahwa kehidupan keluarga itu adalah salah satu hal, ya, yang mengatakan bahwa keluarga adalah perluasan kerajaan Allah di bumi. Ada hierarki. Di dalam kerajaan Allah ada hierarki. Di dalam keluarga ada hierarki seperti itu. Ya. Anak tunduk kepada orang tua. Ya. Istri tunduk kepada suami. Suami tunduk kepada Allah. Ya, hal itu harus terjadi dalam keluarga kita. Dan gagal tunduk kepada Allah itu menjadi celah iblis untuk masuk. Ya. Saya melihat bahwa penundukan diri yang ada itu adalah seperti payung yang membentengi keluarga kita. Ya. Kalau suami gagal tunduk kepada Allah, payung itu seperti payung yang bocor. Maka air akan menetes ke bawah, membasahi orang-orang yang ada di bawahnya. Ya. Bagaimana penundukan di hidup kita? Bukan hanya bicara istri tunduk kepada suami, tapi bicara juga suami tunduk kepada Allah. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ya, seringkali permasalahan-permasalahan yang ada, istri disuruh tunduk, tapi suami tidak tunduk kepada Allah. Sehingga pertanyaan demikian, bagaimana istri itu bisa tunduk kepada suami? Suaminya tidak melakukan apa yang Tuhan perintahkan, berselingkuh, kira-kira istri bisa tunduk pada suami? Suami berjudi, suami mabuk, suami melakukan hal-hal KDRT dan semua, tidak bisa mengasihi istri. Apakah istri bisa tunduk kepada suami? Anak-anak, apakah bisa tunduk kepada orang tuanya sementara orang tuanya tidak tunduk kepada Allah? Ya. Ayo sekolah minggu, tapi orang tuanya sendiri jarang datang beribadah. Ya. Sementara ngomong sama anak, jangan nakal, jangan kamu berontak sama orang tua, ngomong yang benar sama orang tua. Tapi orang-orang tua tidak bisa menunjukkan kehidupan yang seperti yang Tuhan mau. Bagaimana itu mungkin bisa terjadi? Penundukan diri dimulai dari pria, tunduk kepada Allah. Istrimu akan tunduk kepada suami, dan anak-anakmu akan tunduk pada orang tua. Amin. Ya. Yusuf tunduk kepada perintah Allah. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Allah. Kerajaan Allah dikatakan bukan soal apa? Makan, minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Keluarga
kerajaan Allah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau engkau hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, maka damai sejahtera Allah, sukacita Allah akan ada di dalam kehidupan keluarga kita. Amin. Karena itu Tuhan janjikan, dan biarlah itu menjadi kegenapan di dalam hidup kita. Nah, seringkali ketika kita ngomong penundukan diri, ini menjadi satu hal yang kadang-kadang sulit. Ya, bagaimana seorang yang, ya kalau kita ngomong pria wanita sama-sama pandai, ya sama-sama punya pengalaman, ya itu menjadi satu hal yang sulit. Tapi firman Tuhan kembali, ada hierarki di dalam kerajaan surga, ada hierarki di dalam keluarga. Keluarga adalah perluasan dari kerajaan surga. Ya. Yang ketiga kita bisa pelajari dari Matius 1 ayat 25. Di sana dikatakan, ya, ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ya. Yang hal ketiga yang kita bisa pelajari dari kisah ini, ya, bagaimana Maria dan Yusuf pada akhirnya mereka sepakat untuk menikah, menjadi pasangan suami istri. Mereka memutuskan untuk mengizinkan Yesus lahir ke dalam dunia. Hal yang ketiga kita bisa pelajari yang terjadi di dalam keluarga, perlu ada hal ini, kesepakatan. Katakan bersama-sama, kesepakatan. Amos 3 ayat 3 berkata, apakah dua orang dapat berjalan seiring kalau tidak sehati? Ya, saya mau kasih contoh antara pemain musik dengan WL, ya, nyanyi apa namanya, seperti rusa rindu sungaimu, ya, yang mungkin WL-nya berkata, ya kita nyanyi seperti rusa rindu sungaimu, dia nyanyi seperti rusa rindu sungaimu, yang musiknya nyanyian beda lagi, seperti rusa, ya, beda. Karena apa? Tidak janjian, tidak sepakat. Di dalam kehidupan kita yang tidak sepakat, seringkali ada masalah-masalah dalam kehidupan kita. Ya. Karena apa? Kecewa waktu lalu, mungkin akhirnya pihak pria tidak mengizinkan istrinya untuk ambil keputusan. Ya. Atau sebaliknya, istrinya tidak mengizinkan suaminya ambil keputusan. Ada hal-hal yang dilakukan sendiri. Ketemukah Bapak Ibu Saudara dengan orang-orang yang seperti ini? Saya ketemu dengan seorang sepasang keluarga yang suaminya itu kalau ditanyai macam-macam dia ngomong, enggak tahu, tanya aja sama istri saya. Enggak tahu, tanya aja sama istri saya. Ada latar belakangnya ternyata. Ya, karena ketidakpercayaan istri kepada suaminya, akhirnya semua usahanya, semua urusan keluarga semuanya diambil alih oleh sang istri. Dan akhirnya seperti orang blow on begitu, yang suami enggak ngerti apa-apa. Tetapi firman Tuhan mengajarkan supaya kita sepakat. Kesepakatan itu bukan kesepakatan keinginan suami atau keinginan istri, tapi kesepakatan terhadap kehendak Tuhan. Itu yang penting dalam kehidupan kita. Bukan kesepakatan, ya istri aku pengen ini, engkau harus, ya. Atau suami aku pengen ini, harus. Ya, kalau kamu tidak nurut aku, ya, tidak kasih uang belanja. Ada bapak-bapak yang ngomong seperti itu. Atau istrinya, gitu, kalau tidak nurut aku, ya, nanti malam tidur di luar, tidak usah di kamar. Ya, ada yang seperti itu, memaksakan kehendaknya. Tetapi kesepakatan yang kita mau adalah kesepakatan dalam kehendak terhadap kehendak Tuhan. Dan itu bisa terwujud. Dan kita mengetahui kehendak Tuhan dari apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan. Ya. Apakah Bapak Ibu Saudara masih dalam pembacaan firman Tuhan dan melakukannya? Ya. Bukan hari Minggu aja, tapi setiap hari baca firman Tuhan.
Karena di sanalah engkau akan mengerti kehendak Tuhan. Ya. Kalau cari pasangan untuk anakmu, kau akan ngerti dari firman Tuhan, pasangan yang sepadan, yang seimbang, yang bukan tidak kenal Tuhan, ya lupakan aja. Tidak usah cari-cari Tuhan, kehendakmu seperti apa, karena firman Tuhan sudah ngajarin kita. Bagaimana supaya kita sukses dalam kehidupan kita, firman Tuhan sudah ngajarin kita. Bagaimana kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, firman Tuhan sudah mengajari. Ketika kita ingin tahu apa kehendak Tuhan, firman Tuhan menjawab kita. Kalau mungkin ada hal-hal yang tidak bisa kita temukan dalam firman Tuhan, ya mari kita berdoa. Dan kesepakatan itu bisa terjadi ketika kita ada di dalam doa sepakat, sepasang suami istri. Ya. Yang belum punya istri, ada yang tertawa soalnya. Ya, dengan temanmu yang lain. Ya. Nah, saya ambil kasus soal keuangan. Minggu ini kan kita sebetulnya kita bicara tentang keuangan ya. Ada yang membisiki saya ngomong, dah jangan hanya baca ngomong soal keuangan, orang-orang di sini sudah banyak yang ahli keuangan katanya. Ya udah, saya cerita yang lain. Nah, tetapi dari masalah keuangan, ya, ketika kita tidak sepakat dengan masalah keuangan, banyak terjadi masalah-masalah dalam keuangan. Ya, saya pernah satu kali mengalami, ya, bukan tidak sepakat. Waktu ini ceritanya sepakat, ya, sama-sama sudah mau minta kita mau ambil keputusan untuk investasi, gitu. Ya, dan akhirnya kita lakukan. Ya, sudah tanya Tuhan, tapi Tuhan waktu itu tidak jawab, ya, karena rasanya otak sudah ngajarin itu bahaya, gitu ya. Dan orang-orang sudah ngomong itu jangan dilakukan, gitu ya. Tapi karena yang nawarinya itu pendeta, ya, dan kelihatannya baik, ya, untungnya juga besar, gitu ya. Akhirnya kita sepakat untuk melakukan hal itu. Ya, setelah setahun, 2 tahun kemudian baru ketahuan, ya itu investasi yang bodong kalau saya katakan. Ya, ternyata kesepakatan yang kita buat karena bukan kehendak Tuhan, itu menyebabkan kerusakan. Dan saya mencatat begini, lebih baik kita meluangkan waktu mencari kehendak Tuhan, daripada pada akhirnya kita membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan masalah yang timbul. Cari kehendak Tuhan mungkin butuh waktu. Tapi kalau engkau ketemu dengan kehendak Tuhan, itu akan mengurangi waktumu, ya, dari kerusakan-kerusakan yang ada. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul akan lebih lama daripada waktu yang digunakan untuk mencari kehendak Tuhan. Ya. Sepasang suami istri muda datang kepada kami. Dia memang masih di dalam perjuangan untuk mencapai kehidupan yang sejahtera secara ekonomi. Apa yang terjadi? Suami mengambil keputusan untuk bekerja di luar negeri, di Korea. Tapi istrinya berkata, aku tidak mau ditinggal karena dia sudah punya anak. Lebih baik pas-pasan aja, tidak usah ditinggal, ya engkau di sini aja. Tetapi suami merasa kita ini tidak punya apa-apa, ya hidupnya pas-pasan, orang tua tidak bantu. Aku pengen ke sana, ke Korea. Dan datang kepada kami, ya sang istri berkata tolong dibujuk supaya tidak pergi. Ya. Akhirnya kita damaikan mereka, kita berdoa buat mereka, kita ngomong aja begini, ya keputusan tetap ada di tangan engkau. Tapi pastikan keputusan itu adalah keputusan yang asalnya dari kehendak Tuhan. Yang kedua, engkau suami istri harus sepakat dengan apa yang kau akan ambil. Ya, itu harus. Dan ketika mereka pulang, akhirnya mereka tetap ambil keputusan. Ya, suaminya kerja di luar negeri, ya
meskipun istrinya tidak setuju, mereka belum mencapai kata sepakat, tapi suami tetap ke sana. Setelah 2 tahun kemudian pulang, ya apa yang terjadi? Istrinya sudah hidup dengan pria lain. Ya, kembali saya mengingatkan, mencari kehendak Tuhan itu lebih penting. Waktu yang kau gunakan untuk mencari kehendak Tuhan itu akan menyebabkan engkau tidak mengalami kerusakan-kerusakan yang lebih dalam. Waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah yang timbul akan lebih lama daripada waktu yang digunakan untuk mencari kehendak Allah. Apakah ada di antara kita mungkin mengalami hal ini? Mungkin masalah keluarga, cari mantu, ya. Waktu kita mencari kehendak Tuhan, ya mungkin rasanya lebih lama. Tetapi ketika kita menemukan kehendak Tuhan, mendapatkan mantu yang baik, itu akan menolong keluarga, anakmu untuk hidup sejahtera. Ya. Kerusakan-kerusakan yang terjadi karena apa? Kita tidak mencari kehendak Allah. Firman Tuhan berkata di dalam Matius 18:19, jika 2 orang sepakat di dalam nama Tuhan, maka doanya akan dikabulkan. Doa bersama itu penting. Ya. Tidak mungkin di dalam doa bersama suami berkata, Tuhan berkati usahaku. Sang istri berkata, ojo Tuhan, ojo diberkati Tuhan, kau selingkuh, ya tidak mungkin. Ya, di dalam kesepakatan mereka berdoa, maka akan terjadi, Tuhan akan menggenapi janjinya. Ya. Di dalam doamu, maka Tuhan akan melihat kesungguhan dari pasangan suami istri. Dan kesepakatan itu mendatangkan kekuatan yang besar. Perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, melawan pemerintah-pemerintah penguasa di udara. Dan pria itu seperti prajurit di hadapan Tuhan. Dan wanitanya seperti radar. Bukankah Bapak Ibu Saudara mungkin pernah mengalami istri berkata, Pah, rasanya kok enggak srek ya, orang Jawa ngomong srek tahu ya, enggak pas gitu ya, ada sesuatu yang aneh. Dan ketika kita berjalan akhirnya kita ketemu sesuatu yang kita rasa tidak nyaman itu terjadi. Prajurit pria berjuang, tetapi wanita seperti radar. Ya, kita perlu kesepakatan di dalam kehidupan keluarga kita. Dengan itu kita bisa mengalahkan musuh. Dengan itu kita bisa membentengi keluarga kita. Dan kita memastikan tidak ada kerugian-kerugian yang terjadi dalam kehidupan keluarga kita. Kesepakatan penting di dalam kehidupan kita. Bukan kesepakatan yang tidak asalnya daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara bisa membaca tentang kisah Ananias dan Safira. Ya. Ananias dan Safira sepakat ini ingin mempersembahkan tanahnya bagi dijual dan uangnya untuk orang-orang miskin. Mereka sepakat. Tapi firman Tuhan berkata mereka tidak memberikan seluruhnya. Ya, kesepakatan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pada akhirnya apa yang terjadi? Ya, ketika disampaikan kepada Petrus dan Petrus berkata, apakah ini semua hasil penjualan yang ada? Dan si Ananias berkata, ya. Tapi Petrus berkata, mengapa engkau membohongi Roh Kudus? Dan akhirnya Ananias mati saat itu. Ya. 3 jam kemudian, ya, dikatakan Safira tidak tahu hal ini. Ya, waktu itu belum ada BBM, WA, ya, HP gitu sehingga bisa ngomong ya itu mati suamimu gitu, enggak ya. 3 jam kemudian dia datang ke sana dan Petrus berkata, tanya lagi, apakah ini hasil seluruh penjualan yang ada? Tapi Safira, dia berkata, ya itu hasilnya seperti itu karena dia sudah sepakat dengan suaminya. Apa yang terjadi? Akhirnya dia juga mati. Sekali lagi, kesepakatan adalah kesepakatan seperti kehendaknya Tuhan. Bukan kesepakatan suami atau istri, tapi sepakat berdasarkan kehendak Tuhan. Dan dari situlah kita akan memiliki keluarga yang kokoh.
Saya merindukan kita semua mengalami pernikahan yang utuh sampai pada akhirnya. Kita tidak pernah mengerti kondisi kita. Kita berkata saat ini pernikahanku aman, saat ini pernikahanku kuat. Ya, kita pernah mendengar sebuah pernikahan dari seorang hamba Tuhan yang terkenal, yang diurapi Tuhan, yang banyak melakukan mujizat-mujizat Allah, tapi pernikahannya tiba-tiba runtuh di tengah jalan. Saya tidak inginkan itu terjadi dalam kehidupanku dan kehidupanmu. Kita perlu keluarga yang sesuai apa yang Tuhan mau. Di dalam keluarga ada pengampunan, di dalam keluarga ada penundukan diri, di dalam keluarga ada kesepakatan. Dan saya percaya ketika kita melakukan hal ini, maka keluarga kita akan utuh sampai pada akhirnya. Amin. Anak-anak kita menjadi anak-anak yang melihat orang tuanya, melihat sesuatu yang baik dalam kehidupan orang tuanya. Kita menghasilkan anak-anak yang takut akan Tuhan. Bukankah itu yang kita inginkan? Anak-anak yang takut akan Tuhan. Di dalam dunia yang sedang banyak masalah ini, ada banyak tantangan-tantangan di dalam keluarga. Kita membutuhkan keluarga yang terus kuat. Dan dimulai dari suami, istri, dan anak-anak akan lihat apa yang terjadi di dalam keluarganya. Membuat dia mencontoh orang tuanya. Dan mereka akan hidup juga di dalam kebahagiaan. Saya percaya firman Tuhan yang sederhana ini akan sangat bermanfaat di dalam kehidupan kita ketika kita melakukannya. Anda, Bapak Ibu Saudara sudah melakukannya, tapi saat ini mari lakukan lebih lagi. Ya, ada sebuah quotes yang baik, bisa ditampilkan di sana. Ya, tulisannya kecil. Ya, kamu tidak bisa memilih di keluarga seperti apa yang dilahirkan, tetapi kamu bisa memilih keluarga seperti apa yang akan kamu bentuk. Sepakat dengan quotes ini? Kita tidak bisa pilih kita lahir di mana. Mungkin orang tua waktu lalu, ya, bukan orang tua yang takut akan Tuhan. Terjadi banyak masalah di dalam kehidupan waktu kita kecil. Tetapi saat inilah kita bisa menentukan keluarga apa yang akan kita bentuk. Pastikan kita membentuk keluarga kerajaan Allah, di mana Allah yang memerintah, di mana aturan-aturan Allah yang terjadi dalam keluarga kita. Dan biarlah nama Tuhan dipermuliakan melalui keluarga kita. Amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya.